Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Cornelia Sari dengan NIM 0578353666 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu serta keterkaitan antara ketiganya. Cekidap. Yang pertama kita akan membahas ontologi. Ontologi secara sederhana membahas tentang apa yang sebenarnya ada dan apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ini mencakup pertanyaan tentang apa itu realitas dan hal apa yang bisa diteliti oleh ilmu. Menurut Jujun Surya Sumantri, ontologi dalam ilmu berhubungan dengan objek yang ditelaah, baik yang bersifat fisik yaitu alam maupun bersifat non-fisik yaitu sosial, budaya, atau pemikiran. Dalam modul Universitas Terbuka, ontologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material, yaitu apa yang dipelajari, misalnya manusia, alam, atau masyarakat. Sedangkan objek formal, yang kedua, itu sudut pandang atau cara melihat objek tersebut. Jadi, ontologi membahas apa yang sebenarnya ada dan apa yang menjadi kajian ilmu. Ontologi itu membahas tentang hakikat apa yang ada dalam konteks tertentu, atau ilmu yang membahas tentang keberadaan suatu objek. Contohnya, manusia itu makhluk hidup, batu itu benda mati. Di sini ontologi mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Oke, jadi ontologi itu seperti kita menentukan kita lagi ngomongin apa sih. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang satu, sumber pengetahuan, yaitu indera, akal, pengalaman. Yang kedua, metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, atau logika. Yang ketiga, kebenaran ilmu. Menurut Karl Popper, ilmu berkembang melalui proses falsifikasi, yaitu teori dianggap ilmiah jika bisa diuji dan berpotensi disalahkan. Sementara Thomas Kuhn menekankan bahwa ilmu berkembang lewat perubahan paradigma. Dalam konteks modul UT, ilmu harus sistematis, harus menggunakan metode ilmiah, dan dapat diuji dan diulang. Jadi, epistemologi itu berguna untuk memastikan cara memperoleh ilmu itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Epistemologi itu menentukan seperti kita dapat informasi ini dari mana sih? Beneran nggak ya informasi tersebut? Dapat diuji atau tidak kebenarannya? Fakta atau cuma hoax? Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas soal nilai dan tujuan ilmu. Ilmu tidak berdiri sendiri, selalu ada dampak atau konsekuensinya. Aksiologi menjawab, untuk apa ilmu digunakan? Apa manfaatnya bagi manusia? Menurut Max Heller, nilai merupakan hal yang memberi arah pada tindakan manusia, termasuk dalam penggunaan ilmu. Dalam modul UT, aksiologi menekankan satu, etika ilmiah, yaitu kejujuran dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawab sosial ilmuwan. Yang ketiga, manfaat bagi kesejahteraan manusia. Aksiologi itu mengkaji ilmu dipakai untuk apa dan apa sih dampaknya jika kita mengkaji ilmu tersebut. Jadi, keterkaitan ketiganya dalam filsafat ilmu itu sebenarnya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, aksiologi menentukan untuk apa hasilnya digunakan. Menurut Deliangi, filsafat ilmu tidak utuh tanpa ketiga landasan ini karena mereka membentuk kerangka berpikir ilmiah secara menyeluruh. Keterkaitan ketiganya dalam filsafat ilmu sebenarnya saling terhubung dan tidak dapat terpisahkan. Karena ketiganya membentuk lingkaran yang saling memperkuat. Ontologi menentukan apa objek kajiannya, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuannya,
Aksiologi menentukan untuk apa pengetahuan digunakan, nilai atau manfaatnya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh yaitu secara keseluruhan ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ontologi memastikan kita jelas tentang objek kajian, epistemologi memastikan cara memperoleh ilmu itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan, aksiologi memastikan ilmu itu digunakan secara bijak dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.